COVID-19 yang masuk ke Indonesia awal tahun 2020 mempengaruhi seluruh sektor perekonomian negeri ini, tidak terkecuali sektor peternakan, khususnya peternakan itik. Penurunan produksi terjadi karena permintaan pasar yang turun dirasakan oleh Sulaiman, peternak itik petelur Sidoarjo. Selama 40 tahun, Sulaiman telah merasakan jatuh bangun menggeluti bisnis itik petelur dari hulu hingga hilir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Sulaiman yang punya ternak bebek dan telur asin. Ini dari Kampung Bebek, Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Saya mulai awal ternak itu sebelumnya itu gembala. Tadi tahun 81 itu gembala. Itik ke sawah-sawah dan jumlah itiknya 150 ekor. Terus nanti saya mikirnya nggak mungkin gembala terus kan, ada apa itu? Sepertinya lahannya agak sempit, nanti buat perumahan. Akhirnya saya milih ternak tahun 92. Jumlah itiknya 250 ekor. Lama-lama ini jumlahnya semakin lama bertambah, akhirnya sampai jadi 1000, 1500 sampai notok 2000 itu. Terus ada pandemi, ya ini turun 50%, tinggal 1000 sekarang. Kalau untuk memelihara itik itu agak sulit sebetulnya, harus menjiwai betul. Dari cara makannya itu harus tepat waktu jamnya, 1 hari 2 kali. Terus cara minumnya juga gitu. Terus jangan sampai ada yang kurang, pakannya itu harus tepat sekali. Itu aja nanti. Kalau pencegahan penyakit itu saya tidak pernah bikin obat pabrik. Cuma saya bikin herbal untuk pencegahan kunyit sama pepaya. Saya campur dari pakan itu, iya, mengalami kesetresan. Tetap, pasti turun 20% itu nanti. Nanti setelah 2 bulan bisa stabil lagi. Penanganan tetap yaitu kunyit sama pepaya, terus itu tanahnya disemprot. Soalnya itu nanti unggasnya naik kan, musim hujan pakai antisep. Yang pertama yaitu pemasaran. Ini pemasarannya tetap harus dibantu, soalnya diproduksi terus kalau pemasarannya enggak bisa ya tetap susah itu. Ya ini sepertinya itu dibantu untuk memasarkan ke sana ke sini. Nek masalah pengolahan sudah cukup, cuma yang penting pemasaran aja itu. Iya, itu karena harus itu. Kalau pemasarannya ya ini dibantu sama media. Nah, waktu itu kan tahun 2010 kan juara nasional, akhirnya banyak media masuk, akhirnya liput-liput ya itu media yang pengaruh besar itu sama koran. Akhirnya banyak yang masuk ke sini beli. Itu mulai awalnya itu. Yang paling parah ya ini pandemi, soalnya jaraknya kelamaan 2 tahun. Ya ini 50% gratis turunnya. Yaitu dulunya sebelum pandemi saya punya pelanggan ya pariwisata Bakti Alam itu rutin ngambilnya 1 minggu sekali. Kalau libur panjang itu sampai 1 minggu 1000, apalagi hari Paskah. Hari Paskah itu ngambilnya sampai 22.000 butir itu 1 minggu. Sekarang nggak ngambil, ini kan sudah tutup kemarin itu, sampai ini mulai buka ya nggak ada yang beli, masih sepi hampir 2 tahun. Saya ternak itu dulunya belum punya pasar, masih jualan mentah. Terus saya mikirnya kalau jualan mentah untungnya kan kurang banyak. Akhirnya buat telur asin, belum punya pasar, terus jualnya di pasar. Terus kendalanya banyak, terus tanah telur ini tidak bisa lama, akhirnya sering kerusakan. Terus gimana caranya saya ini bikin telur asin, bahannya tidak pakai pengawet, seperti itu. Terus saya lihat di Bandeng itu pengasapannya kok lama, tidak bisa rusak. Akhirnya saya bikin ini pengasapan ini. Terus saya bikin pengasapan, waktu ini agak lama, sekitar bikinnya ke 12 jam. Telur hijau sampai hitam, kalau belum hitam belum jadi. Terus akhirnya saya taruh, saya tes itu sekitar 20 hari, 1 bulan bisa tahan. Nggak pakai pengawet, terus rasanya juga beda.
terus bikin lagi untuk diopen. Diopen sama kering juga dalamnya, terus akhirnya tahannya sampai 15 hari. Terus ada proses lagi bikin digoreng itu. Cara gorengnya ya seperti minyak, terus dikasih daun pisang bawahnya itu. Tadi aromanya daun juga masuk ke dalam telur. Tadi seperti ikan rasanya. Ya, untuk proses telur asinnya itu pertama mengambil dari kandang. Setelah dari kandang panen, terus dicuci. Nanti setelah dicuci, disutir, yang retak dah diikutkan. Kalau yang bagus diberikan adonan bata merah sama garam, terus dibaluti selama 12 hari. Jangan sampai kelihatan cangkangnya. Nanti dikupas lagi, setelah dikupas lagi bersih, terus disutir lagi, yang nitik hitam tidak diikutkan, yang bagus dipakai. Itu. Ini hasilnya untuk cara pengasapan, ini selama 12 jam ini. Pakai batok pengasapannya. Yang ini digoreng sama minyak. Ini prosesnya 6 jam. Yang ini diopen juga sama 6 jam. Seperti ngopen roti itu. Yang ini dikukus. Dikukus itu cuma 4 jam atau 3 jam setengah. Jadi ini hasilnya semua. Kalau bikin rasa-rasa ini kayak telur kepiting. Yang ini seperti ikan, yang ini seperti udang, yang ini ori biasa. Nanti terus dikemas. Ini cara pengemasannya pakai dus ini. Isinya 10. Jadi bakar 4, gorengnya 3, opennya 3. Jadi di dusnya ada rasanya gini, rasa udang, ikan salmon sama kepiting. Ini 10 isinya. Jadi prosesnya jadi dikemas jadi 10, warnanya 3. Yang goreng rasa ikan, yang bakar rasa kepiting, yang open rasa udang. Tuh. Nanti jualnya harganya 37 isi 10. Iya, kalau isi 6 23, isinya 22 nanti. Ini pembelinya ya hampir menyeluruh soalnya media, hampir se-Indonesia lah. Banyak yang oleh-oleh dibuat luar Jawa, luar negeri juga pernah gitu. Soalnya tahannya lama, pakai pengawet itu enggak boleh. Sekarang ini saya proses kering karena sampai 1 bulan 20 hari bisa expirednya. Iya, luar kota bisa. Biasanya buat oleh-oleh, tamu dari sini dikasih oleh-oleh ini, kasih tarco gitu. Bisa. Nanti pakai bapak itu Gojek bisa. Ngambilnya Gojek. Uangnya Talver. Kalau paket tersiku, Pak. Soalnya karyawan enggak tahu ini telur, mudah pecah nanti. Kalau Gojek kan tahu satu arah. Ya dulunya di Bakti Alam karena ada pandemi terpaksa tidak bisa masuk sana. Ya ini alamatnya Desa Bonsari, Jalan Bima, Kecamatan Candi, Sidoarjo. UD-nya Adon Jaya Pak Sulaiman. Gitu. Seharusnya kan semua usaha pasti ada kegagalan. Ya tadi saya gak putus asa, ya itu saya cari gimana sampai dapat. Ketelatenan aja yang penting, semangatnya harus tinggi gitu aja. Ya itu merasakan sukses ya itu dari kesemangatan saya itu ya. Pemulihan ekonomi perlu didukung oleh seluruh pihak. Telur dan daging itik merupakan salah satu sumber protein hewani yang kaya akan nutrisi dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, masyarakat perlu meningkatkan konsumsi protein hewani untuk meningkatkan imunitas dan membantu keberlangsungan UMKM, khususnya sektor peternakan. Sudahkah Anda mengkonsumsi protein hewani hari ini?